Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Berangkas bawah tanah tempat menyimpan narkoba di Universitas Negeri Makassar dikelola oleh mantan mahasiswa yang putus kuliah serta dikendalikan oleh narapidana di dalam lapas. Rugi 70 juta rupiah, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bulukumba tertipu modus arisan online. Ratusan warga di Kabupaten Goa mendadak jadi miliarder usai menerima pembayaran uang ganti kerugian dari rencana pembangunan bendungan Jenelata. Kita simak informasi pertama, fakta terbaru terkait pengungkapan berangkas bawah tanah tempat menyimpan narkoba di Universitas Negeri Makassar. Berangkas tersebut dikelola oleh mantan mahasiswa yang putus kuliah serta dikendalikan oleh narapidana di dalam lapas. Video ini memperlihatkan terbongkarnya berangkas milik jaringan narkoba di dalam kampus Universitas Negeri Makassar. Dari hasil penggerebekan dan pengembangan, polisi menangkap 6 tersangka berinisial S, SAH, MA, AG, M, dan RR. 4 diantaranya diketahui mantan mahasiswa di kampus UNM, namun telah putus kuliah sejak belasan tahun lalu. Barang bukti yang disita dari berangkas bawah tanah yakni 4 unit telepon genggam, 7 saset sabu-sabu, 6 saset ekstasi dengan berat 2,4 gram, ganja 4 linting dengan berat 3,1 gram, 3 alat isap sabu-sabu serta Pirex. Polisi masih mengejar 1 tersangka lainnya di Jakarta yang merupakan jaringan narkoba. 1 tersangka berafiliasi dengan narapidana di 2 lapas berbeda. Mengetahui bahwa keseluruhan barang bukti narkotika sabu dan ekstasi adalah milik lelaki SN yang berada di hutan Jeneponto. Kemudian nanti akan kita kembangkan ke sana. Dan sedangkan narkotika ganja ini diperoleh dari salah satu seorang mahasiswa UNM yang mungkin nanti akan kita kembangkan kembali. Setelah 6 tersangka diringkus pasca pengungkapan berangkas bawah tanah tempat penyimpanan narkoba di salah satu ruangan di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan mengungkap fakta baru. Diketahui narkoba berasal dari jaringan bandar narkoba lintas negara, yakni Malaysia. Dalam peredarannya di dalam kampus UNM dikendalikan oleh 2 narapidana di 2 lapas berbeda, yakni di lapas Kabupaten Jeneponto serta lapas di Kabupaten Bone. Polda Sulawesi Selatan juga terus mendalami temuan bukti baru lainnya berupa jejak digital dan jejak jaringan masing-masing ke-6 tersangka. Ada jejak digital, ada jejak jaringan, dan kita sudah analisa beberapa barang bukti yang dia dapatkan, ya, khususnya jaringan dari Malaysia. Dari luar negeri. Ya. Dan masuknya dari sana. Makanya kita akan intensifkan beberapa pengungkapan sebelumnya yang bertitik singgung dengan peredaran narkoba di lingkungan kampus atau lembaga pendidikan lainnya. Kasus peredaran narkoba di lingkungan kampus tak hanya terjadi di Makassar. BNN mengungkap kasus peredaran narkoba di lingkungan kampus secara keseluruhan naik sejak tahun 2019. Bahwa memang dalam setiap tur kampus saya, setiap saya tanyakan, tidak majority, tapi banyak yang pernah menggunakan. Kini polisi terus memburu jejak peredaran narkoba lain, bukan hanya di lingkungan kampus UNM. Jaringan ini meluas hingga ke Malaysia. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Sebelumnya polisi mengungkap temuan bunker penyimpanan narkoba di Universitas Negeri Makassar diklaim pihak kampus sebagai ruangan sekretariat lembaga kemahasiswaan yang telah lama kosong dan 5 orang yang ditangkap polisi diklaim bukan mahasiswa. Garis polisi menyilang di depan pintu ruangan samping sekretariat mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Polisi menemukan bunker narkoba dalam kampus. Namun temuan polisi ini dibantah Rektorat Universitas Negeri Makassar. Bunker yang ditemukan polisi diklaim berangkas kecil di bawah lantai berukuran 40 cm x 40 cm. Sedangkan ruang yang terpasang garis polisi diklaim sebagai ruangan sekretariat lembaga kemahasiswaan yang telah lama kosong sejak pandemi COVID-19. Sementara 5 orang yang diamankan polisi diklaim bukan mahasiswa, melainkan alumni.
Setelah saya melihat di lokasi, ternyata yang dimaksud bunker itu adalah tidak benar. Jadi yang benar itu adalah brankas kecil, brankas yang berada di bawah lantai. Ya, jadi itu anunya. Jadi sebenarnya juga kami keberatan kalau dikatakan bunker ya. Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan mengungkap penemuan bunker penyimpanan narkoba di area Universitas Negeri Makassar. Bunker dalam kampus ini diduga tempat menyimpan 3 kg narkoba yang sudah beredar cukup lama. Inilah mirisnya kondisi yang kita hadapi ya. Di area kampus yang seyognya itu untuk pendidikan, untuk menunjukkan prestasinya di dunia pendidikan, justru dijadikan marketing. Ya, justru market peredaran ini sangat masif dan ini miris karena ada bunker, ada buku rekapnya, ada penyalurannya. Ya, kita akan kejar ya siapa di belakang semuanya ini. Sivitas Akademika Universitas Negeri Makassar menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada polisi. Jika nanti ada mahasiswa yang terlibat, bakal dipecat. Agar peristiwa serupa tidak terulang, pengamanan kampus akan diperketat. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Kita beralih ke informasi lainnya, diduga ugal-ugalan hingga hilang kendali. Seorang pemotor di Kabupaten Goa tewas di tempat usai dilindas truk. Jasad korban dievakuasi ke rumah sakit Sheikh Yusuf Goa, sementara sopir truk dibawa ke kantor polisi. Kecelakaan menewaskan pengendara motor terjadi di Jalan Poros Malino, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa pada Minggu sore. Korban diketahui bernama Rivaldi, 17 tahun, tewas di tempat usai dilindas truk yang melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan maut itu terjadi saat korban melaju dengan kecepatan tinggi dari ruas jalur lintas provinsi. Korban beriringan dengan rekannya ugal-ugalan di jalan raya hingga motor korban hilang kendali. Korban jatuh terpental, lantas dilindas truk dari arah berlawanan. Jenazah korban kemudian dievakuasi warga setempat ke bahu jalan menunggu pihak kepolisian datang ke lokasi. Jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit Sheikh Yusuf Goa, sementara sopir truk dibawa ke unit laka Polres Goa untuk pemeriksaan lebih lanjut. 2 orang Pak, cuman bawa kejar-kejaran. Oh, bawa kejar. Ya, di sini anunya. Dia sempat terpeleset. Iya, terpeleset. Terpeleset banyak. Rempot di sana Pak. Di situ. Lalu mobil utara jalan. Dan orangnya motornya lari ke arah kiri, orangnya lari ke tengah aspal. Oh, ke tengah aspal di. Langsung kena ban sebelah kanannya mobil. Kasus kecelakaan ini telah ditangani unit kecelakaan lalu lintas Polres Goa. Awalnya itu kendaraan motor oleng, dia terjatuh, nah, kemudian ditabrak sama mobil. Dia kejar-kejar sama temannya. Oh, kejar-kejar. Kemudian injak lubang atau jalan gelombang, nah di situ dia oleng ya? Kali dan terjatuh. Untuk sopir truk sendiri Pak, bagaimana Pak? Sopir truk kami sudah amankan di Polres Goa. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Tim Resmob Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar membekuk 4 dari 5 kawanan pelaku perampokan yang mengancam korbannya dengan senjata tajam anak panah busur di sebuah toko kelontong di Jalan Kapasaraya, Kota Makassar. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 5 orang pria berkendara 2 unit sepeda motor saat merampok di sebuah toko kelontong di Jalan Kapasaraya, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Awalnya 5 orang pria berkendara dengan 2 sepeda motor berhenti di depan toko kelontong. 2 pelaku langsung masuk ke dalam toko. 1 orang kemudian mengancam korbannya menggunakan anak panah busur. Sementara 2 orang lainnya berjaga di atas sepeda motor. Usai merampok, kelima pemuda ini langsung kabur. Korban kehilangan 3 slop rokok, sebuah tas yang berisi uang Rp300.000, serta lemari kaca yang dipecahkan pelaku untuk mengambil barang-barang lainnya. Setelah beberapa bulan melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 4 dari 5 pemuda berdasarkan hasil rekaman kamera pengawas dan keterangan beberapa saksi di lokasi. Melakukan pencurian dengan menggunakan senjata tajam berupa anak panah busur, di mana 1 orang mengancam anak panah busur, 2 orang yang standby di atas motor, dan 2 orang lagi yang masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang. Ini yang sempat dia curi waktu itu apa saja Bunda? Baik, untuk yang dia curi itu berupa bentuk rokok dan berupa bentuk sembako-sembako macam kerupuk-kerupuk dan
sempat mengambil juga tas yang berisi uang tunai. Kini, keempat pelaku masih menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik Polres Tamalantrea, Kota Makassar. Keempatnya terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Sementara seorang pelaku yang identitasnya sudah diketahui masih dalam pengejaran polisi. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.